Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Safrina Berliana dari Universitas BGRI Madiun, Prodi Akuntansi 5B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Buni Amah. Pertanyaan pertama, baik, saya akan menjawab nomor 1. Yang pertama yaitu kontribusi pengelolaan dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, skill, manajemen skill, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua, pekerja adalah hak pengelolaan dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana. Dan yang ketiga, pengelolaan dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah. Dan yang keempat, pengelolaan dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam kontrak. Baik, saya akan menjelaskan nomor 2. Lalu jawabannya kita harus mengetahui menghitung laba dulu, maksud saya. Menghitung laba bruto. Laba bruto rumusnya itu penjualan dikurangi HPP. Baik, kita akan memasukkan penjualannya yaitu 5.750.000 dikurangi HPP-nya tadi kan 3.500.000. Dan hasilnya yaitu 2.250.000 ya. Selanjutnya kita menghitung laba neto. Ada yang tahu laba neto rumusnya seperti apa? Baik, laba neto rumusnya itu laba bruto dikurangi biaya-biaya. Baik, kita selanjutnya menulis laba brutonya dahulu. Laba brutonya yaitu 2.250.000 kita masukkan. Dikurangi biaya-biaya tadi kan 1.425.000. Dan hasilnya 825. Selanjutnya kita menulis keuntungan masing-masing sahibul mal dan mudharabih.
Sahibul mal tadi kan 10% ya. Jadi 825 dikali 10%. Yaitu menjadi 82.500. Maaf, iya benar. Dan selanjutnya menghitung mudorib. Mudoribnya 825 dikurangi 90%. Karena tadi kan yang harus 100%. Nah, yang 10% itu dikasih di ya 10% untuk sahibul mal, dan mudorobi ini memiliki 90%. Masih sama, yaitu 825 dikurangi 90%. Dan itu mendapatkan 742.500. 742.500 ya. Selanjutnya nomor 3, pertanyaannya yaitu, dan jawabannya pasti kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menjawab nomor 4. Jawabannya yaitu yang pertama yang diperoleh melalui Rizky tadi ya. Yang pertama Nyonya Laila dulu. Yaitu 3/4 dikali 4.400.000 mendapatkan hasil 3.300.000
Dan yang kedua, Tuan Bisri seperempat dikali 4.400.000 yaitu mendapatkan hasil 1.100.000. Begitu. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Dan jawabannya yaitu Tuan Ganes terlebih dahulu. Kita mencari hasilnya dari Tuan Ganes yaitu 1/4 dikali 6 juta yaitu 1.500.000 hasilnya. Dan yang kedua Tuan Angger 3/4 dikali 6 juta. Mendapatkan hasil 4.500.000. Nah, seperti itu. Selanjutnya nomor 6, bagaimana penetapan margin keuntungan antara pembeli dan penjual dalam akad murabah? Murabah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Konsep margin diberlakukan pada pembiayaan dan skim jual beli atau murabah. Margin adalah keuntungan yang diperoleh oleh bank dari penjualan barang berupa rumah atau mobil kepada nasabah. Seperti contohnya waktu lalu pembiayaan pemilikan rumah atau kendaraan bermotor menggunakan skim jual beli dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, nasabah memiliki barang yang akan dibeli. Yang kedua, nasabah mengajukan pembiayaan ke bank untuk membiayai pembelian barang tersebut. Dan yang ketiga, apabila disetujui proses pengajuan, bank kemudian membeli barang yang dipilih oleh nasabah dari penjualan barang. Misalnya seperti develop, dealer, atau perorangan dengan harga X selalu menjualkan kepada nasabah dengan harga express margin yang dinamakan harga jual bank kepada nasabah. Dan yang keempat, nasabah membayar dengan cara mengansur sebesar X ditambah margin dibagi jangka waktu. Dan yang ketujuh, jelaskan konsep akad salam yang dianjurkan dalam syariat Islam. Jadi salam itu adalah akad jual beli barang pesanan atau muslam fi'ih dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual muslim ilahi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Jadi, akad salam yaitu akad jual beli yang dimana pembayarannya di muka dan barang yang diserahkan di kemudian hari. Dan landasan akad salam yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Baik, saya akan menjawab nomor 8. Apa sih yang membuat berakhirnya akad istihna? Yang pertama, dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Dan yang kedua, persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Dan yang ketiga, pembatalan hukum kontrak jika muncul sebab yang masuk akal. Saya akan menjelaskan nomor 9, apa sih syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan?
Yang pertama itu kepemilikan sempurna. Harta yang dimiliki secara sempurna, maksudnya memiliki harta yang didapatkan dari hasil usaha perdagangan yang baik dan halal, atau harta warisan, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua, berkembang atau produktif atau berkonsep produktif. Yang dimaksud harta yang berkembang di sini adalah harta tersebut dapat bertahan atau berkembang bila dijadikan modal usaha untuk mempunyai potensi untuk berkembang. Dan yang ketiga, mencapai nisab. Yang dimaksud dengan nisab adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat. Dan yang terakhir, tuliskan secara singkat ide penelitian mengenai wakaf. Saya mengambil judul yaitu peran dan aplikasi wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan umat di Indonesia. Penelitian ini berkaitan dengan potensi wakaf sebagai kekuatan bagi pengembangan kesejahteraan umat. Wakaf tidak lagi identik dengan tanah yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan, makam, tempat ibadah, atau lainnya. Akan tetapi, wakaf juga dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan menggerakkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang berpotensial. Semakin besar dan beragamnya harta wakaf yang dapat dikelola secara profesional dengan manajemen dengan tepat, maka manfaat yang didapatkan dari pengelolaan wakaf akan menjadi lebih luas peruntukannya, sehingga pada giliran dapat memperkuat peran wakaf dalam meningkatkan perekonomian kesejahteraan umat. Apa membuat ide ini menarik? Saya memilih ide ini karena pemanfaatan wakaf lebih dominan untuk pembangunan sekolah, tempat ibadah. Padahal seharusnya bisa lebih dari itu, yaitu untuk pembangunan sektor usaha yang produktif agar benefit yang dihasilkan lebih bermanfaat dan lebih besar. Hasil dari usaha yang memperdayakan umat secara produktif dapat digunakan untuk pengembangan pendidikan, sarana kesehatan, dakwah, kegiatan sosial, serta untuk memperkuat ekonomi kesejahteraan umat. Pengelolaan wakaf yang ditunjukkan untuk memperkuat perekonomian umat dapat dilakukan dengan pemanfaatan berbagai alternatif program yang pendanaannya bersumber dari wakaf. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.